Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudaraku yang kekasih. Mari kita memasuki satu renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus yang selalu memberikan yaitu pengertian dan hikmat bagi kami untuk memahami firman-Mu yang akan kami renungkan hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini Jumat 18 Oktober 2024 tertulis dalam Mazmur 140 ayat 13. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ada satu kesadaran yang sangat luar biasa yang disadari oleh pemazmur di sini, bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Saudara-saudara, satu ciri khas dari kepribadian Tuhan di dalam firman-Nya yang dikatakan oleh pemazmur ini adalah Tuhan sangat membenci kejahatan, penindasan dan ketidakadilan. Alkitab memberikan suatu jawaban bahwa jikalau masyarakat melupakan orang miskin dan tertindas, tetapi Tuhan akan selalu hadir dan mengingatkannya. Tuhan pembela dan pemberi keadilan bagi orang miskin. Sebagaimana yang disajikan dalam Mazmur 140 ini. Dengan hal yang menarik. Aku tahu di sini ada suatu ungkapan bahwasan pengetahuan yang didasari dalam suatu pengakuan dari pemazmur bahwa Allah adalah sungguh-sungguh pembela dan pemberi keadilan bagi orang-orang yang lemah. Sekalipun orang miskin rentan sebagai korban penindasan dan ketidakadilan, pemazmur menggiring kepada suatu hasil akhir. Jangan salah, jika orang kuat dapat leluasa melakukan kejahatan, jika para penindas dan pelaku kejahatan dapat beroperasi dan bahkan sukses melakukan propaganda di tengah-tengah masyarakat. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan akan campur tangan. Tuhan akan hadir menjadi pembela orang miskin dan memberi keadilan bagi orang tertindas. Ada banyak kisah-kisah Alkitab yang membuktikan bahwa Tuhan membela orang tertindas dan miskin. Bahkan Alkitab sendiri merupakan dokumen dan catatan sejarah pengalaman umat bahwa Tuhan hadir sebagai pembela dan pemberi keadilan bagi umatnya. Hati-hatilah dalam setiap perbuatan yang kita lakukan. Dalam tahun politik yang terjadi di Indonesia, nas renungan ini mengingatkan kita semua. Jika kesempatan menduduki suatu jabatan, jangan selewengkan kekuasaan yang dimiliki menjadi alat penindas dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya. Seperti korupsi yang lagi marak-maraknya terjadi. Oleh karena itu bentengilah dirimu dengan firman Tuhan, supaya terhindar dari nafsu keinginan daging yang berlawanan dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati orang-orang yang mau memiliki satu visi ataupun pikiran sebagaimana Allah adalah memberikan perhatian kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas, yang patut dibela perkara-perkaranya. Kita tahu di dalam dunia saat ini banyak sekali orang-orang membutuhkan bagaimana sentuhan, kepedulian, bahkan memperjuangkan yaitu hak-hak orang-orang yang lemah dan orang yang miskin oleh karena penindasan atau sesuatu kehidupan yang tidak beruntung dalam hidupnya. Oleh sebab itu sebagai orang-orang yang percaya atau orang-orang yang memiliki hikmat dan memiliki berkat yang lebih diberikan Tuhan, marilah kita melakukan sikap kasih sebagaimana yang Tuhan lakukan bagi hidup kita, yang memberikan yaitu suatu kelepasan keselamatan bagi hidup kita dari penindasan dosa oleh karena kuasa iblis dalam hidup kita. Marilah kita mengimani dan melakukan, selalu memperhatikan hidup sekeliling kita, sesama kita, bahkan di tengah keluarga kita yang mungkin masih mengalami penindasan. Tuhan akan memberkati orang-orang yang mengasihi dan memperjuangkan hak-hak orang kecil dan lemah.
sehingga dia dapat diberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang hadir pada saat ini. Biarlah kami sungguh-sungguh dikuatkan untuk dapat memiliki satu hati yang penuh kasih terhadap orang lain. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.